sekarang bedanya dengan timnas senior, kalau itu policy, maka kemudian sisi lainnya akan bicara tentang apa arti kompetisi buat Indonesia. Bagaimana pembinaan sepak bola Indonesia. Gitu. Kan gitu. Kalau kita cuma bicara menang atau juara atau lolos, berarti kita hanya bicara shortcut kan. Iya. Ya ini katakan udah berapa? Yang kemarin udah Elkan, Jordi, Sandy, Shane 4, Rafael, Ivar Jenner udah 6. Mau tambah berapa lagi? Clock 7. Ya, Clock 7. Nah. Iya. Iya, tambah Itzes. Tambah striker, tambah sayap gitu. Oh iya, itu kan ada 2 katanya kan yang sedang kan sebetulnya Sadil tuh bagus, Witan tuh bagus walaupun lagi agak sedikit macet-macet. Tapi minggu-minggu kemarin kan Witan udah bikin gol lagi tuh di Persija udah agak lancar lagi gitu. Kalau ngomong bola itu harus ya sama kayak ngomong politik, nggak boleh baperan. Benar sih. Bukan soal pribadi gitu ya. Ya, Coach Sinteyong. Yo, semoga kita bisa ngobrol ya sama dia. Enggak juga. Pengen banget. Ketika nanti harus berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah, ketika nanti harus berhadapan dengan Jepang dan juga Korea, kalau nggak ada pemain-pemain keturunan ini yang bermain di Eropa, gimana caranya kita bisa bersaing? Gimana caranya kita bisa unjuk kekuatan kita? Gak bisa. Nah, jadi yang menarik nih yang dipilih adalah striker karena memang itu salah satu masalah dari timnas Indonesia setelah sekarang masalah di lini pertahanan ini mulai diatasin. Saya tidak mengatakan sudah bisa dibenahi, enggak, karena masih aja ada kekurangan ya. Tapi sudah mulai bisa diatasin nih karena di lini belakang ini kita sudah solid. Nah, artinya striker ini memang kita perlu karena Rafael Struijk ini kan strikernya masih sangat muda ya. Nah, saya harapkan nanti pemain dinaturalisasi sebagai pemain keturunan Indonesia itu ada pemain yang memang usianya di usia emasnya atau memang yang sudah matang. Nggak masalah, karena kita butuhkan pemain seperti itu untuk langsung bisa memberikan kontribusi ya, karena nanti kan akan bermain di Piala Asia tuh grup kita kan grup berat juga ya tahun depan ya. Kita satu grup dengan Vietnam, Jepang dan juga Irak. Ya berat sih berat, tapi kan bukan berarti kita nggak punya peluang, masih bisa kita lolos ya. Jadi jangan pesimis juga, kita harus optimis ya, karena lawan yang sebetulnya bisa kita kalahkan tuh adalah Irak dan juga Vietnam, tinggal lawan Jepang nanti. Kalau kalah pun jangan kalah telak ya. Oke, STY juga meyakini bahwa tim asuhan dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Tentunya STY sudah menyiapkan game plan terbaik bagi dia. Starting 11 yang dia akan menghadapi Irak. Irak akan coba bermain lebih terbuka sejak kick off. Akan menguasai permainan. Tetapi jika kita meladeni mereka dengan baik, sesuai dengan arahan STY, karena STY kan lebih tahu skema apa yang akan dimainkan, formasi apa, kemudian bagaimana mereka ingin menghadapi serbuan Irak, transisi permainan, ya, bagaimana membuild up serangan. Tentunya ini sudah disiapkan oleh STY. Tinggal siapa yang dimainkan pertama, itu yang paling penting di starting 11. Nah, STY akan menghadapi 2 opsi yang akan dia mainkan, ya. Apakah bermain dengan 1 striker atau langsung dengan 2 striker? Itu yang kita akan tunggu. Justin Hubner, bener tadi yang Bung Toel bilang, nanti bakal ada personal kompetitif gitu ya Bung? Iya, pertanyaannya kan begitu tadi, sempat Malik juga. Siapa nih persaingannya, atau bahasa sederhananya siapa yang akan tersingkir? Ya, gitu. itu. Sebetulnya itu nggak jadi hal yang mudah. Kalau kita bicara posisi bek tengah, Justin Hubner di U20. Ya. Tapi apakah serta-merta dia akan bisa main sebagai bek tengah di senior? Jordi Amat masih, levelnya masih bagus, masih stabil. Elkan Bagot kaki kirinya kuat, dia ditaruh sebelah kiri kalau pakai 3 back. Rizky Ridho sebelah kanan kan begitu. Yeah. Dengan Rizky Ridho aja, saya lihat bahwa kalau per hari ini Rizky Ridho masih punya level yang lebih baik gitu. Betul. Setuju. Itu juga ya makanya tadi yang dibilang kenapa di tim nasional tuh sepicky itu, karena pelatih kan lebih punya kepercayaan tinggi sama pemain. Ya contohnya aja di timnas Inggris lah. Harry Maguire mau sekacau apapun di MU kan, Gareth Southgate ngelihat dia tetap salah satu yang oke di timnas karena memang dia adalah orang pertama yang dia lihat dalam progresnya bersama tim nasional. Nah mungkin Rizky Ridho kan juga udah dilihat sama STY dari under 20 dari 19 lah. 19 sorry, progresnya. Dari U19. 2019 saya masih ingat Rizky Ridho U20 yang meloloskan Indonesia ke Uzbekistan. Cuma batal karena Covid. Oh iya benar. Siapa Beckham Putra. Beckham. Nah sebetulnya mereka kan yang harusnya Piala Dunia U20. Tapi 2021 ya. 2021 ya, bukan yang itu. Nah artinya semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia di skuad timnas Indonesia itu akan semakin baik bagi timnas Indonesia untuk bisa terus stay at the Asian level.
Jika Sintayong berpisah dengan timnas Indonesia, maka ada 2 nama pelatih yang menurut pengamat sepak bola katakan, cocok untuk menjadi nahkoda barunya. Pengamat sepak bola yang dikenal dengan nama Bung Towel, menyodorkan 2 nama pelatih yang cocok menangani timnas Indonesia, jika sewaktu-waktu Sintayong pergi dari jabatannya. Diketahui, Sintayong masih memiliki kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga Juni tahun 2024. Namun, jika Bung Towel ditanya, siapa sosok pelatih yang layak menangani timnas Indonesia, jawabannya mengerucut pada 2 nama. Bukan tanpa alasan mengapa Bung Towel menyodorkan 2 nama yang dinilainya bisa melanjutkan proyek Sintayong, bahkan mengembangkan lebih jauh. 2 nama yang disebut layak sebagai nahkoda timnas senior oleh Bung Towel adalah Fakhri Husaini dan Park Hang-seo. Kalau lokal yang punya kapasitas, integritas, Fakhri Husaini. Yang paling dekat, yang konkret, Park Hang-seo atau Akira Nishino, ungkap Bung Towel, seperti dikutip dari kanal YouTube Sports 77 Official, pada Kamis, 9/11. Tapi buat saya Park Hang-seo sudah ada di level persaingan tim-tim Asia, ASEAN, imbuhnya. Ternyata 3 pelatih yang diungkap oleh Tommy Welly nama lengkap Bung Towel cocok jadi juru taktik timnas. Mereka adalah Fakhri Husaini Indonesia, Akira Nishino, Jepang, dan Park Hang-seo Korea Selatan. Pengamat sepak Bung Towel menegaskan tidak memiliki dendam pribadi kepada Sintayong. Kritikan yang dialamatkan kepada pelatih timnas Indonesia itu karena profesionalitas dan proporsionalitas. PSSI diminta konsisten dengan target. Kenapa gusar? Ada satu pundit yang mengkritik, supaya STY itu bukan dewa, supaya tanggung jawab, profesional, dan proporsional, dia gajinya tinggi, kata Bung Towel di kanal YouTube Sport 77. Karena persoalan profesional dan proporsional, apakah Sintayong sudah memenuhi target? Dengan segala support dan fasilitas yang diberikan. Jadi sebenarnya saya memberikan cakrawala yang lebih besar. Naturalisasi yang diberikan saat ini, itu permintaan Sintayong demi bisa berkompetisi di level Asia, ucapnya. Makanya kita tunggu di situ. SEA Games dan AFF tidak dapat. SEA Games Indra Syafri, itu harusnya dievaluasi, imbuhnya. Meski banyak mengkritik STY, pemilik nama lengkap Tommy Welly itu tetap memberi dukungan untuk memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia. Masih dukung STY. Yang menyedihkan, semua dilabeli, benci pribadi, nyinyir. Kan tidak ada urusan pribadi, ujarnya. Towel menjelaskan, selama Indonesia tidak punya pelatih lokal yang bagus, maka tidak akan maju. Indonesia butuh naikin level. Di satu sisi timnas butuh dikatrol dari luar tidak masalah. Tetapi kan pelatih lokal tidak selalu jelek, katanya. Dia mencontohkan, di Jepang pelatih domestiknya sudah bisa pegang tim di Piala Dunia. Jepang bisa jadi contoh karena barometer sepak bola di Asia. Meski, pelatih Akira Nishino tidak mulus di Qatar. Menurut saya hebat juga sih, kalau kalah dari Belgia, di 16 besar. Dia selesai, pulang ke negara. Takeshi Okada, juga bagus, memang mereka punya fase, punya tahapan, terangnya. Karenanya, dia meminta seharusnya PSSI sangat wajar untuk mempush. Bahwa sepak bola masih kurang, iya. Soal STY, pelajari sepak bola Indonesia, baru tanda tangan, katanya. Merunut ke belakang, sejak PSSI mendatangkan STY di tahun 2021, Towel mengaku sudah sering mengkritik. Dia menyerang balik kepada Yeyen dan Indra Syafri, Yeyen sebagai ketua asosiasi pelatih, karena di 2020 dan 2021 itu STY belum pas waktunya. Karena STY ini dianggap orang yang menyingkirkan Danurwindo sebagai dirtek, saya membela, ucapnya. Bahkan, Coach Rahmat Darmawan pernah memediasi untuk bertemu. Setelah konten-kontennya dianggap menyerang Indra Syafri, dia ngajak makan siang. Saya respect sama beliau, tapi saya bilang, tidak usahlah, lain kali saja, katanya.